Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau bapak dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan, nama saya Lalu Gunardi Wirawan dari jurusan Ilmu Komputer, Konsentrasi Teknologi Perangkat Lunak. NIM saya 14012200075. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan topik kajian terkait mata kuliah Etika Profesi Informatika dan Komputer, yaitu etika dalam kolaborasi pengembangan di platform GitHub, Git, dan juga GitLab. Secara spesifik, kita akan membedah bagaimana etika saat melakukan pull request, fork, dan berkontribusi dalam ekosistem open source. Mari kita mulai dari latar belakang masalah. Seperti yang kita tahu, platform seperti Git, GitHub, dan GitLab saat ini sudah menjadi standar industri ekosistem, telah menjadi jejaring sosial profesional tempat jutaan developer berkolaborasi melintas batas negara. Namun, di balik kemudahan itu, muncul sebuah celah etis. Arsitektur Git yang terdesentralisasi ternyata membuka ruang bagi praktik manipulatif, mulai dari soft forking, manipulasi data identitas, dan commit spoofing, pencurian kode, sehingga konflik kepentingan korporat. Hal ini menjadi urgensi kajian kita hari ini, karena kemudahan akses tersebut seringkali mengaburkan batas antara mana yang merupakan modifikasi sah dan mana yang masuk ranah plagiarisme akademik maupun profesional. Di slide ketiga ini ada dari latar belakang tersebut, presentasi ini merumuskan 4 masalah utama. Pertama, bagaimana prinsip etika, profesi, dan hukum mengatur hal ini. Yang kedua, apa saja modus pelanggaran yang sering terjadi. Ketiga, apa dampaknya terhadap keamanan dan karir. Serta keempat, bagaimana analisis dan rekomendasi. Tujuan akhir dari kajian ini adalah agar kita bisa mengklarifikasi jenis-jenis pelanggaran, mengevaluasinya dari kacamata hukum kekayaan intelektual, membelah kasus nyata yang pernah terjadi, serta merumuskan panduan etis yang tepat. Pada slide keempat ini, sebagai calon maupun praktisi TI atau Teknik Informatika di Indonesia, kita diikat oleh standar etika profesi, salah satunya dari Aptikom dan IPKIN. Prinsip fundamental ini sangat relevan jika kita tarik ke dalam konteks Git dan GitHub. Misalnya, prinsip pertama, integritas. Ini dilanggar ketika seorang melakukan soft forking atau menciprat kode tanpa memberikan atribusi yang jelas. Prinsip kedua, tanggung jawab. Dilempar pada saat seseorang melakukan commit spoofing atau memalsukan identitas commit. Prinsip objektivitas, rawan dilanggar saat menjadi konflik kepentingan dalam review pull request. Dan prinsip standar teknis, sering dilanggar dengan kebiasaan buruk menghapus file license saat menyalin repositori orang lain. Nah, di slide ke-5 ini, tindakan amoral di GitHub bukan hanya masalah etika, tapi juga udah masuk ke ranah pelanggaran hukum. Nah, secara nasional, mengubah metadata, nama, dan email untuk menyamar di GitHub itu bisa dijerat UU ITE pasal 35. Lalu, menghapus nama pencipta asal dari source code adalah pembajakan yang melanggar UU Hak Cipta No 28 tahun 2014. Khusus bagi kita di lingkungan keluarga, lingkungan akademik, asal copy paste adalah kode yang pelanggaran berat Permendikbudristek No 39 tahun 2021, yang sanksinya bisa sampai pencabutan ijazah. Selain itu,
kita juga wajib memahami lisensi open source. Ada yang sifatnya permisif, seperti lisensi MIT dan Apache yang mewajibkan kita menyertakan copyright notice. Ada juga lisensi copyleft, seperti GNU, GPL yang mewajibkan kode turunan dirilis dengan lisensi yang sama persis. Di slide ke-6 ini, secara teknis, mengapa pemalsuan ini bisa terjadi? Git awalnya diciptakan oleh Linus Torvalds dengan desain high trust. Artinya, sistem sangat dipercaya pada penggunaannya variabel, nama, dan email disimpan sebagai teks biasa tanpa keamanan kriptografi dan secara default. Variabel, nama, dan email. Masalah muncul ketika GitHub menerapkan naive mapping. GitHub akan secara otomatis mencocokkan email di dalam teks commit dengan profil akun GitHub. Tanpa validasi lebih lanjut, ini memastikan adanya terjadi attack vector atau celah serangan. Seorang peretas bisa dengan mudah mengubah email di komputer lokalnya menjadi email developer terkenal, menanamkan malware, lalu mengunggahnya, dan sistem akan menampilkan seolah-olah program jahat itu dibuat oleh developer tersebut. Di slide ke-7, untuk menganalisis fenomena ini, kita bisa meminjamkan dua kacamata filsafat etika. Menurut teori utilitarisme, kebenaran dinilai dari seberapa besar manfaatnya bagi orang banyak. Manipulasi identitas dan plagiarisme merusak kepercayaan komunitas dan menghambat inovasi global. Karena mengurangi manfaat dan kesejahteraan massal, maka ini adalah perbuatan jahat. Di sisi lain, menurut teori deontologi dari Immanuel Kant yang fokus pada kepatuhan aturan mutlak, menjiplak kode adalah eksploitasi yang tidak bermoral. Tindakan ini melanggar hak otonomi pembuatan aslinya, terlepas dari apakah hasil kopasnya yang berguna atau tidak. Hal ini berjalan dengan riset empiris di GitHub, di mana isu pengabaian atribusi terjadi keluhan tertinggi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kasus nyata. Di tahun 2021, terjadi insiden commit spoofing yang menggemparkan pada bahasa programming PHP. Penyerang penyusup dan menciptakan celah keamanan atau backdoor dengan memalsukan riwayat commit seolah-olah itu ditulis oleh tokoh utama PHP, yaitu Rasmus Lefdorf dan Nikita Popov. Jika tidak cepat terdeteksi, jutaan website di seluruh dunia bisa diretas. Kasus kedua yang sangat ketat dan dekat dengan keseharian kita adalah fenomena mahasiswa mengunduh atau melakukan klon pada proyek orang lain. Menghapus riwayat pembuat aslinya, lalu mengklaimnya mentah-mentah sebagai tugas kuliah. Ini jelas pelanggaran kode etik akademik yang masif. Di slide ke-9, apa dampaknya bagi mahasiswa? Kebiasaan ini memastikan nalar dan kemampuan problem solving, serta mengancam status mahasiswanya. Bagi kampus, plagiarisme sistematik akan menghancurkan kredibilitas dan akreditasi institusi. Dan bagi masyarakat luas, produk software hasil jiplakan seringkali membawa kenyataan atau kerentanan yang berisiko pada pencurian data. Oleh karena itu, rekomendasi saya bagi praktisi dan akademisi teknologi informatika adalah selalu patuhi aturan atribusi. Jangan pernah menghapus file license. Harus ada transparansi jika terdapat konflik penting saat mengelola repository. Yang ketiga, yang paling teknis adalah mewajibkan penggunaan cryptographic commit signing, menggunakan GPG atau SSH key agar identitas kita tidak bisa dipalsukan. Sebagai kesimpulan, arsitektur high trust pada Git saat ini terbukti sangat rentan jika tidak dibarengi pengamanan tambahan. Plagiarisme, pemalsuan commit, dan penghapusan lisensi bukanlah hal remeh, melainkan tindak pelanggaran hukum pidana dan hak cipta. Kehadiran artificial intelligence juga semakin mempersulit kita mendeteksi plagiarisme. Sebagai saran untuk riset ke depannya, kita perlu mendalami studi tentang fenomena AI code laundering
atau pencarian kode menggunakan ChatGPT atau Copilot. Kita juga butuh pengembangan sistem deteksi forensik atau repository akademik di kampus-kampus serta perlunya mengeksplorasi teknologi seperti blockchain ataupun untuk memastikan keaslian sertifikat sebuah komit. Demikian presentasi dari saya mengenai etika dalam kolaborasi pengembangan di Git dan GitHub. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak dan rekan-rekan sekalian. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih.